Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan jalan-jalan siang ya, atau jalan-jalan menjelang sore. Kita akan melihat bagaimana kondisi terupdate terkini suasana di bulan Ramadan yang ke-8 teman-teman ya. Jadi hari ini kita memasuki hari ke-8 dari bulan Ramadan tahun 2025, dan kita pengen melihat bagaimana situasi, kondisi, suasana dari pedesaan-pedesaan yang ada di sekitaran kita ya, terutama yaitu di Kabupaten Bantul di wilayah sisi selatan teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan ya untuk klinong-klinong. Kita mencari situasi, kita mencari hiburan di hari ke-8 dari bulan puasa di tahun 2025. Dan kita saat ini sedang blusuk-blusuk ya teman-teman di perkampungan-perkampungan yang ini masih ranum ya. Terlihat dari banyak sekali pohon-pohon rindang yang masih ada di sekitaran kita ya. Dan ternyata kita saat ini geblasuk teman-teman ya. Ditandai jalannya itu jalan buntu ya. Kita mau jalan kayaknya tidak bisa lagi, kita dihambat oleh parit kecil ini ya. Dan saya akan mencoba melihat situasi di parit kecil ini, apakah ada yang mungkin bisa kita ungkap misterinya ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini ada jalan ke kanan, tapi saya nggak tahu itu arah kemana, takutnya malah lebih ke Blasok ya. Dan pada akhirnya kita kembali ke arah semula. Dan sebenarnya kita kali ini itu mau menuju ke sebuah perkampungan di mana lokasinya itu dihimpit oleh dua gunung teman-teman ya. Jadi hari ini TV Lebaran akan melihat kondisi situasi terupdate terkini dari sebuah perkampungan yang titik lokasinya itu dihimpit oleh dua gunung-gunung batu teman-teman ya. Gimana nanti kondisinya di sana dan pemandangannya bagaimana, apakah seindah surga? Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, kayaknya kita sudah mau sampai ke titik pusat tujuan kita. Terlihat di sekitaran kita ini kayak ada gugusan bukit-bukit batu ya teman-teman yang menjulang tinggi. Berarti lokasi yang sekarang ini kita pijak ini sudah dekat dengan perkampungan yang dihimpit oleh pegunungan-pegunungan yang tinggi ya teman-teman ya. Dan di sini pun saya juga melihat ini sebuah sungai. Kalau dilihat dari strukturnya memang sungai ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Kayaknya sungai ini muaranya ada di Sungai Oyo, dan Sungai Oyo itu berada di sisi kanan saya ini teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya, perjalanan kita untuk menuju ke sebuah perkampungan yang perkampungan ini suasananya ya cukup indah sekali ya. Kenapa? Karena ya perkampungan ini betul-betul kayak delik ya, delik kayak didelik oleh gunung teman-teman ya. Mungkin pemirsa TV Lebaran banyak yang penasaran ya, kira-kira kayak apa sih kok ada perkampungan yang delik ya, didelik gunung ya. Jadi perkampungan itu dipagari oleh gunung-gunung batu yang cukup besar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari titik lokasinya yang dihimpit oleh gunung-gunung batu, kemungkinan besar kan lokasi ini dahulu kala ada yang namanya gunung-gunung berapi purba teman-teman ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi aslinya di sana ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dan di kanan saya ini mungkin pemirsa TV Lebaran kayak melihat kayak sebuah kopi ya, aliran kopi ya. Itu adalah aliran Sungai Oyo teman-teman ya, yang memang kondisinya kan sekarang itu cuacanya hujan ya, jadi airnya itu ya termasuk air banjir lah ya. Jadi kayak kopi ya, kopi mik ya, jadi coklat-coklat begitu ya,
Ya kalau nggak percaya itu air sungai atau kopi ya silahkan diminum ya, dicoba sendiri ya. TV Lebaran nggak mau mencobanya ini. Nah kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita, dan kita saat ini sudah disuguhkan oleh pemandangan yang cukup sejuk ya, dan di depan saya ini terlihat ada pegunungan batu yang itu agak memanjang ya, dan itulah pegunungan-pegunungan yang menghimpit perkampungan yang ada di sini ya. Jadi ada di kanan dan di kiri itu terdapat pegunungan-pegunungan batu ya, bukit-bukit batu teman-teman. Ya seperti itulah kondisinya ya. Inilah alam yang sangat komplit ya. Lokasinya ya, ada yang perkampungan itu ada di pegunungan, ada di dekat lautan, ada di dekat sungai, ada yang di perkotaan ya. Dan yang akan kita liput ini adalah perkampungan yang delik ya, dideliki oleh perbukitan batu ya. Dan cuacanya itu memang bikin haru-maru teman-teman ya. Kenapa? Karena memang ya di atas langit itu mendung-mendung, juga diiringi dengan rintik-rintik hujan yang tidak terlalu lebat ya. Jadi ya bikin hati itu adem-adem gimana gitu ya. Dan inilah teman-teman suasana perkampungan yang dekat dengan Sungai Oyo, juga dekat dengan pegunungan batu. Cuacanya begitu merdu, cuacanya begitu haru, cuacanya begitu sahdu gitu ya. Itu versi TV Lebaran ya teman-teman ya. Apalagi hari ini tuh adalah hari ke-8 di bulan Ramadan ya. Jadi semuanya jadi komplit ya. Di bulan puasa kita jalan-jalan diiringi mendung, diiringi hujan rintik-rintik, disuguhi oleh pemandangan batuan-batuan yang indah. Jadi sangat komplit teman-teman ya. Inilah suasana dari perkampungan di hari ke-8 bulan puasa tahun 2025, yang perkampungan ini berada di Perendelian ya, dan delik itulah karena tertutupi oleh bukit-bukit batu yang menjulang tinggi ya, dan ini kayak sebuah gugusan teman-teman, jadi memanjang gitu ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman perjalanan kita untuk menikmati suasana pedesaan yang berada di sebuah hamparan pegunungan batu yang tinggi ya. Di sini kita dapat menikmati keindahan, kesejukan, keranuman pohon-pohon yang cukup subur ya. Karena kan kita datang kemari itu di musim penghujan, jadi pohon-pohon itu banyak yang tumbuh subur ya. Berbeda seandainya kita datang itu di musim kemarau ya, tentu pohon-pohon ini ya banyak yang kering gitu ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk menikmati keindahan ya dari pedesaan yang dihimpit oleh ini pegunungan atau bukit batu ya. Nah ini teman-teman di depan saya itu kan terlihat ya ada gugusan bukit-bukit yang tinggi ya di kanan dan kiri. Jadi itu sebagai bukti kalau perkampungan yang ada di sini atau pedesaan yang ada di sini itu benar-benar dihimpit oleh pegunungan batu ya. Jadi TV Lebaran tidak hoak ya. Dan di kanan saya ini juga terdapat sebuah ini nasihat yang diam saja. Tentu saja bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video kita pasti tahulah apa yang dimaksud dengan nasihat yang diam saja ya. Tak lain adalah sebuah pemakaman. Jadi di samping kita melihat keagungan Tuhan, pemandangan gugusan gunung-gunung batu dan hamparan pepadian yang cukup ranum ini ya, kita pun tadi kita melihat sebuah nasihat yang diam saja, yaitu sebuah pemakaman, dimana kalau kita melihat pemakaman itu kita akan teringat ya bahwa kita nanti pun akan seperti itu gitu ya. Karena konon yang namanya hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya itulah nasihat yang diam saja yang menurut TV Lebaran. Pemakaman itu adalah makhluk yang paling rakus teman-teman ya. Kenapa? Karena semua masuk ya, dari orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang ganteng ya, semua akan masuk di sana. Nah ini teman-teman di sini juga kita disuguhkan pemandangan hamparan dari persawahan ya yang cukup subur ya. Kita akan mencoba mendekat teman-teman untuk memperlihatkan secara langsung
bagaimana kondisi dari lokasi ini. Ini teman-teman ya, di kanan kiri saya ini ya, bahkan di depan saya itu juga ada pegunungan batu ya. Jadi benar-benar pedesaan ini atau perkampungan ini dihimpit oleh pegunungan batu ya teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman ya. Ya sangat indah, sangat ranum, dan keoriginalan itu masih terasa. Meskipun ya pembangunan di sini ya sudah cukup banyak juga ya. Kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan rumah yang baru gitu ya, atau mungkin dalam pembangunan ya, atau mungkin ya bangunan-bangunan ya di era-era, mungkin ya era-era pasca kemerdekaan gitu ya. Wah kok meski begitu ya, TV Lebaran itu kalau enggak pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan ya, kalau tidak ya masa lalu gitu ya. Ya itulah TV Lebaran ya, yang suka membahas tentang hal-hal yang bernuansa waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan mungkin ya masa depan ya. Mah ngelantur kemana-mana di TV Lebaran. Ya udah, kita lanjut lagi teman-teman untuk melanjutkan ekspedisi kita untuk menikmati keindahan, keranuman, kesejukan dari perkampungan yang dihimpit oleh pegunungan batu ya. Ya tepatnya kita di hari ke-8 dari bulan puasa tahun 2025. Kita berada di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia dan dunia ya. Dan di sini kita sambil mencari teman-teman, siapa tahu juga ada bidadari yang sedang mandi di Sungai Oyo ini dan selendangnya tertinggal ya. Kalau tertinggal kita tinggal ambil ya, kita tukar dengan pancing saja ya. Dan ini teman-teman, ini adalah aliran Sungai Oyo ya. Alirannya cukup enggak cukup pelan ya, tidak terlalu deras ini ya. Tapi ya kalau dilihat dari struktur airnya, memang ini struktur air banjir ya teman-teman, karena warnanya agak kecoklatan ya, kayak kopi mik ya. Bagi pemirsa TV Lebaran yang pernah minum kopi mik ya, seperti itu ya. Warnanya, benar enggak ya? Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mendekat di tulisan ini Sri Harjo ya, yang tertulis di kayak di unda-undaan tangga bukit ya. Dan kali ini TV Lebaran melewati hamparan dari Papadian ya. Kita sambil mencari selendang ya, siapa tahu selendang bidadari itu pada disembunyikan di pematang sawah ini ya. Nah inilah hamparan pemandangannya ya teman-teman, cukup indah sekali teman-teman ya. Tapi memang ya kalau dari kesejukan ya memang sudah berkurang ya. Kenapa ya? Karena pembangunan juga banyak teman-teman ya. Kalau pembangunan belum banyak itu ya cuacanya begitu nyes gitu. Saya soalnya pernah berada di Kulon Progo kalau nggak salah ya, di perkampungan itu wah pokoknya masuk itu kayak nyes gitu ya. Kenapa ya? Karena pohon-pohon itu banyak sekali ya, masih ranum ya. Terutama adalah pohon-pohon kelapa ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita akan mencoba melangkah ke depan untuk mendekati dari tulisan Sri Harjo itu ya. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang senang goes ya, atau mungkin senang wisata ya, mungkin sudah tahu ya lokasi ini ya. Tapi mungkin mereka juga belum banyak yang sampai ke pematang sawah ini, sampai ke sini ya. Dan TV Lebaran akan mencoba mendekat, menyentuh tulisannya ya. Tapi kayaknya sulit ya, karena itu ada tanjakan ke atas ya. Tapi TV Lebaran akan mencoba demi pemirsa TV Lebaran ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melangkah melewati pematang padi, dan TV Lebaran itu sudah lama ya tidak melewati pematang padi seperti ini ya. Itu waktu kecil saya masih seperti ini ya, membantu orang tua di sawah ya. Tapi sekarang sudah jarang sekali ya, karena ya sudah jarang mengelola sawah juga gitu ya. Dan ini teman-teman ya, setelah kita tadi melewati pematang sawah, saya akan mencoba ini maju ke depan, dan kita melihat sebuah ini jembatan. Ini jembatan pink ya, jembatan pink ya. Dan di sini suasananya sepi ya teman-teman. Dari tadi saya tidak melihat mungkin rombongan wisatawan ya. Jadi cuacanya mendung, juga sepi gitu ya. Dan di bawah saya ini adalah aliran Sungai Oyo teman-teman ya, dan alirannya memang cukup lumayan ini ya, tidak kecil juga tidak besar ya. Dan yang anehnya juga teman-teman ya, di bawah jembatan ini tuh dulu pernah ini teman-teman
terjadi ini loh apa namanya, terjadi kecelakaan air ya, kayaknya sampai berturut-turut kalau nggak salah ya, 2 atau 3 kali itu dalam 2 minggu ya kalau nggak salah, itu ya seperti itu ya. Jadi yang bikin TV Lebaran itu terkaget ya, atau mungkin ya penuh tanda tanya itu, kok bisa ya aliran sungai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu deras, juga tidak terlalu apa ya dalam kalau menurut TV Lebaran ya, karena pada waktu itu kayaknya pada musim kemarau ya, tapi kok bisa memakan korban lah. Nah itu kita tidak tahu, kita juga tidak menebak apa ya. Yang jelas itu adalah suatu musibah atau takdir Tuhan ya. Kita hanya bisa berdoa semoga aja orang-orang yang pernah wafat di Sungai Oyo ini ditempatkan di tempat barunya yang lebih baik ya. Dan ini teman-teman, saya akan mencoba turun ke sini, dan dahulu di awal-awal itu kayaknya lokasi ini cukup ramai ya, tapi sekarang juga sudah sepi ya teman-teman ya. Saya akan mencoba melihat kondisi di bawahnya itu kayak apa ya. Dan kayaknya yang pernah terjadi kecelakaan air itu di depan sana itu teman-teman ya. Dan seperti ini ya kondisinya teman-teman ya. Dan mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Ini cuacanya juga hujan-hujan gimana gitu ya, kita harus segera balik juga. Ya itu aja teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, apa ya, mengambil iktibar bersama dan mencari bidadari bersama ya. Semoga nanti ketemu ya, dan kita juga bisa posting ya, atau mungkin diupload ya. Akhirnya TV Lebaran menemukan bidadari atau selendangnya. Dan di depan saya ini juga ada kayak bongkahan ini teman-teman, apa, runtuhnya tanah-tanah Sungai Oyo ini juga karena mungkin aliran sungai ini ya yang cukup deras karena musim penghujan. Ya itu aja teman-teman ya, kita lanjut lagi nanti di ekspedisi berikutnya. Kita mencoba akan perbanyak upload ya di bulan puasa ini, agar ya untuk apa ya, untuk mengisi bulan ini aja teman-teman ya, mungkin ya, atau mungkin ya memeriahkan juga, atau mungkin ya daripada kita gabut ya. Ya itu aja teman-teman ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.